Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arifin, program studi D3 Analis Kesehatan kelas A. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, angkatan 6 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biokimia. Biokimia adalah kimia makhluk hidup. Biokimia mempelajari molekul dan reaksi kimia terkatalisis oleh enzim yang berlangsung dalam semua organisme. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan biomolekul lainnya. Apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita temui senyawa hidrokarbon, misalnya minyak tanah, bensin, gas alam, plastik, dan lain-lain. Dan hidrokarbon ini memiliki senyawa yang terdiri dari unsur karbon C dan unsur hidrogen H. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Macam-macam hidrokarbon. Berdasarkan bentuk rantainya, hidrokarbon digolongkan menjadi dua, yaitu rantai karbon alfatis dan rantai karbon siklik. Rantai karbon alfatis yaitu rantai karbon terbuka. Rantai karbon bisa berbentuk lurus maupun bercabang. Sedangkan rantai karbon siklik yaitu rantai karbon tertutup. Pada rantai siklik, ikatan membentuk rantai yang melingkar. Adapun jenis-jenis hidrokarbon, diantaranya yang pertama alkana, yang kedua alkena, dan yang ketiga alkuna. Di dalam tubuh pasti membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat merupakan jenis organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang merupakan sumber makanan dan energi yang penting bagi manusia dan hewan. Karbohidrat dihasilkan oleh tanaman hijau pada proses fotosintesis. Klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat ada banyak, tetapi saya cuma mengambil 4 fungsi saja, yaitu untuk sumber energi utama tubuh, yang kedua cadangan energi dalam otot dan hati, yang ketiga untuk memperlancar pencernaan, dan yang keempat sebagai pemanis alami. Di dalam tubuh karbohidrat bisa dibentuk dari asam amino dan sebagainya dari glycerolemak. Lemak merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, sebagaimana protein dan karbohidrat. Tubuh membutuhkan lemak yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Keberadaan lemak dalam porsi makanan Anda penting untuk menjaga pola makan seimbang dan sehat. Beberapa fungsi lemak bagi tubuh manusia. Seperti yang telah disebutkan di atas, tubuh membutuhkan lemak dan menjalani aktivitas sehari-hari. Ada beberapa fungsi lemak yang baik untuk tubuh manusia, antara lain yang pertama membantu tubuh menyerap vitamin A, D, dan E. Yang kedua sumber energi bagi tubuh. Yang ketiga membantu menyehatkan kulit dan rambut. Dan yang keempat membuat tubuh tetap hangat. Dan yang terakhir melindungi organ tubuh. Selanjutnya kita membahas asam amino. Asam amino adalah senyawa organik penyusun protein yang mengandung gugus amino NH2, gugus asam karboksilat COOH, dan satu gugus lain. Terkadang asam amino disebut juga dengan asam amino karboksilat. Fungsi asam amino yang pertama menyusun protein atau polipeptida di dalam tubuh. Yang kedua, mendukung reaksi metabolisme sel tubuh. Yang ketiga, membantu metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Yang keempat, menjaga kesehatan sendi dan mengatasi radang. Dan yang kelima, menangani kelelahan kronis dan menambah energi. Selanjutnya, kita membahas salah satu senyawa organik yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu protein. Protein adalah asal kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Adalah senyawa organik kompleks
molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis-jenis protein. Yang pertama, protein hewani, dan yang kedua, protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, sedangkan hewan yang dibutuhkan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Dan sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Fungsi protein. Protein memiliki fungsi bermacam-macam bagi tubuh, yaitu sebagai enzim, zat pengatur pergerakan, pertahanan tubuh, dan alat pengangkut. Sebagai zat pengatur, protein memproses dalam enzim dan hormon. Dan yang terakhir yaitu enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis, senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dalam suatu reaksi kimia organik, molekul awal yang disebutkan substrat akan dipercepat perubahan menjadi molekul lain yang disebut produk. Adapun jenis-jenis enzim, yang pertama amilase, yang kedua protease, yang ketiga lipase, empat maltase laktase, yang kelima sukrase. Fungsi enzim, yang pertama berperan dalam transduksi signal dan regulasi sel pada tubuh organisme. Yang kedua, berfungsi untuk menggerakkan tubuh dengan miosin menghidrolisis ATP yang akan menghasilkan kontraksi otot. Yang kedua, tanpa enzim, proses metabolisme tidak berjalan secara teratur dan akan membutuhkan waktu yang lama. Dan yang keempat, sebagai katalis atau senyawa yang bisa mempercepat prosesnya reaksi kimia organik. Baik, itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.